Follow. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita renungi kembali sebuah hadis qudsi ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah ini adalah pencapaian tertinggi seorang mukmin. Hadapkanlah wajah syariatmu pada Ka'bah. Ini tentang kiblat kita. Ketika kita syariat, hadapkanlah wajah syariatmu pada Ka'bah. Hadapkanlah wajah tarekatmu pada kolbi. Karena di kolbi akan terpancar cahaya Allah yang terus menerus dan akan engkau temukan Sang Maha Sempurna. Barang siapa mengenal diri maka jelas mengenal letak kolbu. Maka jelas pula mengenal Tuhannya secara perlahan. Hadapkanlah wajah hakikatmu pada mursyidmu. Sebab salik yang benar adalah wajib memiliki pembimbing ruhani. Ketika masuk ke dalam alamul hakikat, fokuslah pandanganmu pada bimbingan mursyidmu menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhuna Junaid Al-Baghdadi dalam nasab tarekoh kita berkata, ma'rifat kepada guru mursyid adalah mukaddimah ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada guru mursyid adalah mukaddimah ma'rifat kepada Allah. Mengenal guru mursyid adalah awal atau pembuka dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal beragama adalah awal bermakrifat. Awal bermakrifat itu tandanya pertama kali kita mulai mempunyai agama. Apakah makrifat dulu baru kita boleh merasa beragama atau mempunyai agama? Lalu selama ini apakah kita beragama ketika belum makrifat? Walaupun kita sudah sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Apakah hakikat awwaluddin ma'rifatullah? Hakikat awwaluddin ma'rifatullah adalah syahadat. Sekali lagi, hakikat awwaluddin ma'rifatullah adalah syahadat. Coba kita ikuti baik-baik riwayat awwaluddin ma'rifat kita sebagai berikut. Agama secara nas konseptual, pandangan syariat adalah ketika orang bersyahadat zahir maka dia telah beragama. Pandangan hakiki dia telah bersyahadat batin. Anandaku dikenal memiliki agama hakiki. Awwaluddin ma'rifatullah ketika anandaku ma'rifat. Itu benar sekali. Sepanjang seorang hamba di mana dirinya belum diakui oleh Allah sebagai Muhammad Rasulullah dan dirinya sebagai Muhammad Rasulullah belum bersyahadat dan mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka insya Allah dia belum beragama. Oleh karena itu maka secara hakiki tasawuf memandang bahwa seseorang hamba itu dikatakan telah beragama apabila dia telah diakui oleh Allah sebagai syahadat Rasul dan telah diakui dirinya terhadap Allah sebagai syahadat Allah. Apabila anandaku punya diri telah bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian Allah telah menjawabnya dengan mengakui diri anandaku wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di alamul hakikat, maka anandaku telah beragama. Sekaligus apabila puncak dari agama itu adalah lebur dan fana, binasa, tiada anandaku yang ada, hanyalah zat. Jadi ketika agama itu dipandang secara hakikat adalah jiwa atau diri bersyahadat, bertemu dan bersyahadat. Selama ini kalau kita belum bersyahadat, kita belum beragama secara hakikat. Kita hanya baru beragama secara syariat, secara zahir, secara batang tubuh kita. Sebab agama secara hakikat hendaknya diakui oleh Allah, hendaknya juga yang diakui oleh diri yang bersyahadat. Anandaku menyaksikan langsung sebagaimana mi'rajnya baginda Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mustawah. Itu awalnya agama. Pulang dari makrifat itu baru tata cara beragama itu diberikan.
dengan 5 kali sehari semalam, perintah sholat 5 waktu. Maka insya Allah kita jangan memandang secara syariat. Kalau kita memandang secara syariat kita telah beragama. Padahal tidak. Secara hakikat, selama ini kita berzikir, kita bertafakur, mencari jati diri kita, mengenal diri kita untuk supaya mengenal Allah, adalah sebuah proses tahapan untuk memiliki agama. Untuk beragama, mempunyai agama. Kapan kita mempunyai agama? Ketika hakikat kita bertemu hakikat. Ketika jiwa kita bertemu pemilik jiwa. Kemudian kita diakui oleh Allah bersyahadat. Allah. Dan kita bersyahadat Rasul. Kita diakui oleh Allah sebagai Rasulullah. Dan kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah yang dimaksud dengan makna i'tibar daripada redaksi Awwaluddin Ma'rifatullah. Benar sekali pandangan-pandangan daripada para ulama itu. Benar sekali. 2 kacamata itu yang harus kita pandang. Itulah Abah menyampaikan tausiah Abah. Bahwa dengan berbaiat kepada mursyid, maka itu termasuk Awwaluddin Ma'rifatullah. Karena dengan berbaiat, anandaku telah mengaturkan syahadat Rasul dan Abah mengaturkan syahadat Allah. Jika kita memandang bahwa pintu mursyid adalah pintu robitah mursyid, di balik pintu robitah mursyid adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah kita awal beragama. Insya Allah yang benar Awwaluddin Ma'rifatullah beragama sejak batang tubuh kita beragama sampai dengan jiwa kita beragama. Itulah caranya kita berbaiat dengan mursyid. Kemudian kita diberi amalan, lalu kita mengamalkan sampai dengan jiwa kita pun beragama, bersyahadat dengan Allah yang Maha Gaib, Allahu Zat. Maka insya Allah, Allahu Akbar walillahil hamd, itulah cara dan proses tahapan kita mengenal diri kita, mengagamakan batang tubuh kita, mengagamakan jiwa kita. Insya Allah. Mudah-mudahan pemahaman ini bisa dapat dipahami banyak orang. Maka orang akan berlomba-lomba untuk mencari dan mengenal dirinya sehingga dia mengenal Allah. Berlomba-lomba orang menyadari bahwa dia belum beragama. Insya Allah seperti itu. Dia hanya baru memperoleh ilmu pengetahuan agama. Tapi dia belum memiliki agama. Karena belum diakui keagamaannya. Insya Allah. Jadi kalau kita mengikuti riwayat agama ini, ada 3 kali kita beragama. Pertama, kita beragama atau makrifat di alam jiwa, alam ruh, di mana ketika jiwa kita diciptakan. Awalnya ketika jiwa kita diciptakan di alam jiwa atau alam ruh, melalui Nur Muhammad terjadi adanya syahadat di situ. Yang Abah sudah tausiahkan pertama. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Lalu para jiwa-jiwa kita ini bersaksi, Engkau adalah Tuhan kami. Itu pertamanya kita ma'rifat di alam ruh. Pertamanya kita beragama. Kemudian Allah pindahkan kita lagi di alam rahim ibu kita. Pada umur 4 bulan 120 hari, ketika kita sudah dilengkapi dengan batang tubuh, maka terjadi lagi syahadat atau agama itu. Terjadi lagi ma'rifat itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Terjadi lagi. Lalu setelah kita keluar dari alam rahim, insya Allah dengan cara kita belajar mengenal diri ini, kita mau menyaksikan lagi terjadi peristiwa ma'rifat atau agama itu. Maka belajarlah kita dengan belajar mengenal diri ini. Sampai dengan jiwa kita saksikan melalui pandangan hakikat di alamul hakikat. Kita kembali merekam ulang lagi peristiwa kemarin. Kita beragama di alam jiwa dan kita beragama di alam rahim. Insya Allah. Mudah-mudahan kita tetap ma'rifat, kita tetap beragama sampai dengan kita meninggalkan dunia menuju ke alam kekal abadi. Alamul hakikat, negeri akhirat, negeri agama, negeri ma'rifat. Abah mau menegaskan bahwa kalau kita ikuti tausiah Abah dari awal, indahnya kita belajar mengenal diri ini. Abah telah membagikan ilmu, memberikan amalan tentang ibadah batin. Apa manfaatnya ibadah batin itu, anakku?
Itu kita mengagamakan anak kita sejak kita melepaskan setetes mani ke dalam rahim istri kita. Setelah kita beribadah batin dengan istri kita, kita telah mengagamakan anak kita melalui bibit yang kita tanamkan ke istri kita. Maka naifnya ketika orang beribadah, tapi dia lupa mengagamakan anaknya, menanamkan kalimat tauhid ke dalam mani, ke dalam rahim istrinya. Anaknya terlambat beragama. Kalau kita sudah menanamkan sejak kita beribadah batin, berhubungan suami istri, berjima atau bercampur, maka insya Allah setetes mani adalah kehidupan menurut pandangan Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Telah kita agamakan bibit anak kita dalam alam mani ini. Kemudian sampai dia diciptakan di 4 bulan 120 hari dalam kandungan istri kita, menjadi batang tubuh. Anak ini beragama lagi ketika menyaksikan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kemudian kita azankan lagi, kita syahadatkan lagi ketika dia dilahirkan, mengagamakan lagi anak-anakku. Lalu besar dia belajar mengenal diri, sempurnalah dia merekam kembali peristiwa agama dirinya. Maka indahnya kalau kita belajar riwayat dan asal usul diri ini, maka adab dan akhlak beribadah batin itu adalah merupakan sebuah perjalanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengagamakan anak-anak turunan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.